Northside coolin' shorty, yeah, that's where I stay. Heard you was a lame boy, get up out my face. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Olivia Indristiani dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Wali Songo Semarang. Dalam kegiatan praktik pengalaman lapangan minggu ketiga ini, saya akan menjelaskan materi tentang konsep manajemen sekolah. Nah, apa saja yang perlu kita ketahui tentang konsep manajemen sekolah? Mari kita simak videonya berikut ini. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian dari manajemen itu sendiri. Nah, dari segi bahasa, manajemen berasal dari kata manage to manage yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Untuk materi yang selanjutnya yaitu pengertian dari manajemen. Nah, secara umum, manajemen adalah suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun, perencanaan, membangun organisasi, dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Tujuan dari manajemen itu sendiri yaitu yang pertama bisa menentukan suatu strategi yang efektif serta efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, dan melakukan sebuah evaluasi kerja dan mengkaji ulang akan situasi yang akan terjadi yang bertujuan untuk melakukan penyesuaian strategi jika terjadi hal-hal yang di luar strategi. Kemudian mengatur dan menjaga kesehatan emosi atau personal, keuangan, dan semua sektor pada suatu perusahaan supaya perusahaan tersebut bisa mencapai profit yang maksimal. Selanjutnya, mengevaluasi dan meninjau kembali ke suatu kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman yang ada. Unsur-unsur dari manajemen. Nah, faktor yang paling utama dalam manajemen adalah manusia. Manusia membuat tujuan dan melakukan proses pencapaian tujuan tersebut. Selain manusia, uang juga merupakan unsur manajemen yang sangat berpengaruh karena hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah yang beredar di suatu perusahaan. Adanya uang bisa menjadi alat dalam proses pencapaian tujuan dengan penggunaannya yang diperhitungkan secara rasional. Kemudian, ketersediaan bahan baku atau material sangat vital dalam proses produksi. Tanpa material, perusahaan tidak bisa mengolah suatu untuk dijual. Dibutuhkan tenaga ahli untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Sumber daya manusia dan bahan baku sangat berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya, mesin sangat dibutuhkan manusia untuk melakukan pekerjaan yang sulit menjadi lebih mudah dan cepat. Penggunaan mesin akan meningkatkan hasil dan keuntungan serta membuat proses kerja menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, selain efisien, tingkat kesalahan manusia dapat diminimalkan, namun dibutuhkan sumber daya yang andal dan bahan baku yang berkualitas untuk memperoleh hasil yang maksimal. Nah, selanjutnya kerja dapat berjalan dengan efektif dan efisien bila dilakukan dengan metode yang tepat. Suatu metode kerja harus mempertimbangkan sasaran, fasilitas, waktu, uang, dan kegiatan bisnis. Selain itu, metode yang tepat dan baik juga harus dipahami oleh manusia yang menjalankannya. Nah, selanjutnya konsumen atau pasar itu merupakan elemen yang sangat penting. Tanpa adanya pemasaran, barang tidak akan laku terjual. Hal itu dikarenakan tidak adanya permintaan yang bisa membuat produksi akan terhenti. Aktivitas perusahaan juga bisa vakum. Selanjutnya yaitu fungsi dari manajemen. Yang pertama ada fungsi perencanaan. Perencanaan atau proses perencanaan dalam fungsi manajemen adalah tentang bagaimana perusahaan menetapkan tujuan dan strategi untuk pencapaian.
Dalam fungsi perencanaan, manajer perlu mengkaji dan mengembangkan kemungkinan rencana alternatif sebelum memutuskan suatu tindakan. Nah, perencanaan dalam fungsi manajemen adalah proses penting mengingat perencanaan merupakan langkah awal yang dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan ke depannya. Tanpa perencanaan yang matang, fungsi-fungsi manajemen lainnya tidak akan bisa berjalan dengan optimal. Selanjutnya, fungsi yang kedua adalah fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian atau proses pengorganisasian adalah fungsi manajemen dan menurut para ahli yang berfokus pada pengaturan sumber daya fisik dan manusia yang perusahaan memiliki guna merealisasikan rencana tujuan. Biasanya fungsi pengorganisasian dipakai untuk mengelompokkan seluruh alat, tugas, maupun orang yang berwenang yang ada untuk tujuan pemenuhan perencanaan. Proses pengawasan dilakukan untuk manajer secara dengan memanfaatkan fungsi pengorganisasian. Manajer dapat menentukan anggota kelompok, penanggung jawab, hingga jenis dan klasifikasi tugas melalui fungsi pengorganisasian. Untuk fungsi manajemen yang ketiga adalah pelaksanaan. Nah, pelaksanaan atau tindakan adalah suatu fungsi manajemen untuk menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Banyak orang mengambil kesimpulan bahwa fungsi manajemen pelaksanaan merupakan fungsi yang paling penting karena berhubungan dengan sumber daya manusia. Pemimpin organisasi harus dapat memberi motivasi sehingga setiap orang mau bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan. Fungsi yang keempat yaitu fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian yang dimaksud adalah agar perusahaan bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Cara yang dilakukan yaitu dengan membandingkan prestasi kerja agar sesuai rencana semula dan melakukan suatu tindakan yang tepat untuk bisa mengoreksi hal-hal yang menyimpang dari yang sudah ditetapkan. Nah, dalam sistem pengendalian manajemen itu semua laporan harus dibuat secara tertulis dan ada pihak yang bertindak sebagai kontroler. Biasanya seorang akuntan atau keuangan adalah kontroler yang tepat karena mereka yang juga membuat laporan biaya. Tujuannya agar pengendalian biaya yang efektif juga bisa dilakukan sehingga tujuan sistem pengendalian manajemen lebih mudah untuk dicapai. Fungsi manajemen yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi adalah suatu kegiatan yang sistematis dan terencana untuk mengukur nilai dan klasifikasi pelaksanaan dan keberhasilan program. Dalam suatu organisasi, penggunaan evaluasi sangatlah penting guna untuk menilai akuntabilitas organisasi. Nah, evaluasi adalah proses penilaian. Dalam hal ini penilaian bisa menjadi netral, positif atau negatif, atau merupakan gabungan dari keduanya. Saat sesuatu dievaluasi, biasanya orang yang mengevaluasi mengambil keputusan tentang nilai atau manfaatnya. Dari selanjutnya yaitu fungsi sekolah. Nah, sekolah adalah lembaga di mana kegiatan belajar mengajar berlangsung. Secara umum, sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan pendidik atau guru. Sebagian besar negara memiliki sistem pendidikan formal yang umumnya wajib dalam upaya menciptakan anak didik yang mengalami kemajuan setelah mengalami proses melalui pembelajaran. Menurut negara nama-nama sekolah kebervariasian, umumnya termasuk sekolah dasar untuk anak-anak muda dan sekolah menengah untuk remaja yang telah menyelesaikan pendidikannya. Untuk materi selanjutnya adalah pengertian manajemen sekolah itu sendiri. Manajemen sekolah adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan, baik tujuan nasional dan tujuan kelembagaan yang hasilnya bisa dilihat dari beberapa faktor tersebut. Indikator kinerja yang berhasil dicapai oleh sekolah. Materi selanjutnya adalah ruang lingkup manajemen sekolah. Yang pertama ada bidang kurikulum. Bidang kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam suatu periode jenjang pendidikan, yaitu bidang kesiswaan. Manajemen kesiswaan merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa, pembinaan sekolah, mulai dari penerimaan siswa, pembinaan siswa berada di sekolah, sampai dengan siswa memanfaatkan pendidikannya melalui penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif. Selanjutnya ada bidang personal, yaitu semua orang yang terlibat dalam tugas-tugas pendidikan yaitu para guru atau dosen sebagai pemegang peranan utama atau manajer atau administrator, para supervisor dan para pegawai
Yang keempat ada bidang sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan suatu alat atau bagian yang memiliki peran sangat penting bagi keberhasilan dan kelancaran suatu proses, termasuk juga dalam lingkup pendidikan. Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang mutlak dipenuhi untuk memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan suatu kegiatan walaupun belum bisa memenuhi syarat prasarana semestinya. Dengan demikian, perbedaan sarana pendidikan dan prasarana pendidikan adalah pada fungsi masing-masing, yaitu sarana pendidikan untuk memudahkan dalam penyampaian materi ajar dalam artian segala macam peralatan yang digunakan guru dan murid untuk memudahkan penyampaian dan penerimaan materi pelajaran. Sedangkan prasarana pendidikan untuk memudahkan pelanggaran pendidikan dalam artian segala macam peralatan, perlengkapan dan benda-benda yang digunakan guru dan murid untuk memudahkan penyelenggaraan pendidikan. Adalah bidang humas. Lingkup manajemen sekolah yang terakhir adalah bidang humas. Bidang humas diartikan sebagai suatu proses hubungan timbal balik antar lembaga pendidikan sekolah dengan masyarakat yang dilandasi dengan saling mengenal, saling memahami, saling mengasihi, saling kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.